Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berlibur sahabat kebun apikal. Video kali ini adalah tentang proses pembukaan lahan atau land preparation, penyiapan lahan di kebun buah apikal. Nah, di sini sahabat kebun bisa lihat, karena kebun apikal konsepnya organik, kami memilih proses penyiapan lahan menggunakan alat berat. Kami menggunakan eksavator. Tuh, eksavatornya bisa dilihat. Kenapa kita memilih eksavator? Yang pertama, vegetasinya adalah vegetasi ringan. Dia masuk ke dalam hutan sekunder, atau dulunya di sini adalah kebun karet tapi tidak terawat, dan kebun buah-buahan lokal di sini. Yang kedua, dengan kita memilih eksavator, karena cara kerjanya dia adalah menggaruk, bukan mengupas. Sahabat kebun lihat, topsoilnya tidak akan terkikis habis. Tanahnya masih hitam. Paling yang terjadi pemadatan adalah pada jalur tracklingnya. Nah, ini jalur tracklingnya. Ini pemadatannya di sini. Tapi secara keseluruhan, sahabat kebun bisa lihat, tanahnya masih menghitam. Ya. Itu kenapa kita memilih eksavator. Terus kenapa kita memilih alat berat? Kami berkeinginan memberikan contoh bahwa membangun kebun, membuka lahan tidak harus dibakar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menginginkan tidak ada tunggul-tunggul atau tonggak kayu yang tersisa. Nah, ini contohnya. Nah, ini harus tercabut, ya. Sahabat kebun bisa lihat, hampir tidak ada tunggul ya, atau tonggak kayu. Nah, yang tersisa yang berdiameter kecil, karena alat berat nggak mungkin dongkel ini. Nanti proses selanjutnya adalah tim kebun apikal ini akan didongkel manual. Kenapa harus didongkel? Karena kalau tidak didongkel nanti rawan menjadi rumahnya rayap, ya. Rawan menjadi rumahnya rayap. Kalau kebun sudah terserang rayap, itu tanaman bisa mengakibatkan pertumbuhannya terganggu, bahkan bisa mati. Nah, ini yang disisakan hanya buah-buahan lokal, karena kita juga menginginkan kelestarian dari buah-buahan asli Kabupaten Landak khususnya, dan Kalimantan Barat pada umumnya. Tuh. Ini proses LC masih berlanjut sampai di lahan ini kurang lebih 4,8 hektar. Itu masih harus dikembangkan lagi sampai ke sana. Nah, ini adalah contoh kebun yang sudah dibuka terlebih dahulu. Nah, tidak ada anak kayu, tidak ada bekas bakaran, semuanya berjalan dengan baik. Untuk pengumpulan sisa-sisa vegetasi, karena kita tidak mengenal bakar, maka kita buat jalur rumpukan. Ini namanya jalur rumpukan. Semua vegetasi yang dibongkar ditumpuk menjadi satu jalur. Nah, ini namanya jalur rumpukan.
nanti dibiarkan membusuk secara alami. Tuh. Ini kondisi awal dalam berkebun di standar SOP kebun buah apikal. Kawan-kawan sahabat kebun bisa lihat tuh, top soilnya masih bagus sekali. Nah, ini sangat berbeda dengan land clearing atau land preparation menggunakan bulldozer. Ini buah asli Kalimantan, mentawak. Itu ada durian, itu ada jengkol, itu di sana ada pluntan. Kita mencoba lestarikan. LC-nya sebenarnya ini kurang rapi sedikit untuk rumpukannya, agak dipadatkan sedikit. Tapi ya karena saya tidak bisa mengawasi setiap hari, ya cukup bagus lah. Nah, ini jalur rumpukan. Jadi ini nanti adalah jalur tanam. Ini sisanya ini. Di kebun buah apikal ini namanya kebun Sungai Entawa. Kita mempunyai sumber air alami yang kita akan pelihara, kita akan bersihkan nantinya. Kedepannya harapannya menjadi alternatif wisata. Nah, ini danaunya. Airnya sangat jernih. Nanti kita akan bersihkan ini setelah proses LC selesai, seiring dengan perkembangan kebun buah apikal. Ini kurang lebih sekitar 0,2 hektar danaunya. Ini adalah pondok karyawan dan tempat kami tinggal di dalam pengelolaan kebun buah apikal. Ini plot yang lain yang sudah kita LC dan tanam. Nah, kita lihat di situ setelah perlakuan bongkar tunggul, cabut anak kayu akan bersih seperti itu. Sisa rumput-rumput lunak nanti kita akan bersihkan dengan mesin pemotong rumput, karena kita konsep organik sekali lagi, jadi tidak menggunakan herbisida kimia. Nah, ini bentuk pondok dari kebun Sungai Entawa yang masuk dalam kebun buah apikal wilayah 2. Ini masih proses finishing. Cukup lah untuk kita tinggal, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Itu kita lihat proses LC. Nah, sekarang saya lihatkan plot yang sudah kita LC dan kita tanam. Tuh. Kalau kita LC mekanis, kurang tunggul, anak kayu, maka pengerjaan perawatan kedepannya lebih mudah. Nah, ini buktinya. Ini plot pisang nipah kuning, usia tanam 3 bulan, kurang lebih tingginya udah melebihi saya, sekitar berapa meter ini, sekitar ada yang 2,5, tapi rata-rata 1,5
Pisang ini sudah saya pernah videokan di video sebelumnya. Kita bisa lihat nih, ini adalah anak-anak kayu anggrung yang nanti akan dicabut secara manual. Nah begini, nah cabut seakar-akarnya, jadi nanti kita akan bersih. Nah contohnya seperti gawangan di sana udah bersih. Nah ini yang kita lihat adalah areal konservasi HCV, High Conservation Value, dari kebun buah apikal. Ini sengaja tidak kami LC, kami buka karena kita juga harus menjaga lingkungan ya. Di sini nanti akan kita tanam kebun atau buah-buahan lokal seperti lay, kalau di saudara-saudara Kaltim kita bilang, kalau di Kalbar bilangnya pekawai, terus kalau di Kaltim bilang durian hutan kerantungan, kalau di sini kelawit. Nah kita akan tanam sini. Kita sekarang di plot pisang. Jadi konsep organik juga pertumbuhannya bisa bagus. Jadi sahabat-sahabat kebun tidak usah khawatir kita bercocok tanam, berkebun tidak harus pakai kimia. Ini sudah bisa saya buktikan. Tidak kalah dengan yang lain. Nah, ini sahabat kebun bisa lihat, ini sudah bersih dari tunggul dan anak kayu. Maka pengerjaan perawatan selanjutnya bisa lebih mudah. Itu pisangnya subur sekali. Tuh. Di sini juga nanti akan di plot yang lain kita akan tanam durian jenis musangking, oce atau duri hitam dan bawor. Kita tanam alpukat lilin yang merupakan jenis asli dari Singkawang, Provinsi Kalbar. Jadi kebun apikal juga turut mendukung jenis asli unggulan dari Kalimantan Barat. Ini diharapkan pisang 8 bulan ke depan atau 6 sampai 8 bulan ke depan kita sudah bisa panen. Sekarang kita berada di plot durian. Sahabat-sahabat kebun, lihat ini namanya sistem triple planting. Ini jenisnya bawor. Ini jenis duri hitam atau oce. Tuh. Ini musangking. Nah, ciri durian yang pertumbuhannya bagus adalah selalu ada tunas muda, pucuk mudanya. Nah, ini plotting durian. Kawan-kawan sahabat kebun bisa lihat. Ini sudah tidak ada tunggul dan anak kayu. Kita lihat plotting yang lain. Kita sampai di plotting kelengkeng. Ini kelengkengnya kena jamur ini. Nah,
kelengkeng kateki atau biasa dikenal dengan new crystal. Tuh, kelihatan. Oke, sekian dulu review LC. Sama setelah LC di kebun buah apikal kebun sungai Entahwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, semoga kita senantiasa sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.